Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama sebuah kitab yang bernama Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di kajian Muslimah Firdaus, ya, atau Muslimah Firdaus mengaji. Masya Allah, di sini insya Allah para panitia kajiannya juga baik-baik, Masya Allah, ya. Dan tentunya jamaahnya juga baik-baik, ya, Masya Allah. Sesungguhnya kita semuanya bersaudara, dan kelak kita akan dikumpulkan kembali setelah kita meninggal dunia. Kita ketika meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla berikan kehidupan kembali setelah itu. Dan di sanalah kita akan dikumpulkan lagi. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hanya imannya sebatas lisan, tapi hatinya ternyata membenci Islam, maka akan dikumpulkan dengan yang serupa. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, yuk jujurlah kepada Allah. Jujurlah dalam beriman. Karena sesungguhnya kita semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur dan akan disatukan oleh Allah sesuai dengan keimanan kita. Masya Allah. Dan Allah itu zat yang maha mengetahui apa-apa yang tersimpan di dalam hati kita. Bagi siapapun yang selama ini belum jujur kepada Allah, maka jujurlah kepada Allah. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Semoga dengan jujurnya kita kepada Allah, semoga Allah angkat derajat kita bersama orang-orang salih, bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, seperti biasa silahkan teman-teman boleh tengok kanan, kiri, depan, belakang. Mbok menawi barangkali ada jamaah yang baru datang dan belum punya kitab, silahkan diajak, yuk bareng yuk gitu. Coba tengok kanan kiri depan belakang. Baik, kira-kira teman kanan kiri depan belakang itu asing nggak bagi ibu-ibu semuanya? Asing napa mboten? Atau sudah kenal sebelumnya? Sudah. Ada yang baru kenal? Baru kenal? Baru? Ya. Baiklah, kalau baru disapa dulu, disapa. Yo, disapa. Namanya siapa? Disapa. Sudah disapa? Ternyata tetangga sendiri. Ya. Baik, sampun ya. Sudah ya, alhamdulillah. Kita tidak pernah tahu loh ibu-ibu. Bisa jadi teman sepengajian kita itu ternyata besanan nanti sama kita. Ngobrol, berkunjung, kita punya anak perempuan, teman kita punya anak laki-laki. Nah, karena sudah lama ngaji bareng, kita tahu karakter teman kita. Kemudian teman kita bilang, daripada anak saya lamar perempuan yang nggak tahu bebet bibitnya kayak mana, mending saya melamar putri panjenengan. Jadi besan ya, Masya Allah. Baik, silakan dibuka ibu-ibu. Hari ini insya Allah kita akan ambil 3 hadis.
hadis ke-25, hadis ke-26 dan hadis ke-27. Ya, kenapa kita ambil 3 hadis sekaligus? Karena ini ada hubungannya dengan sedekah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Kitabul Jami'. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu dalam bahasa Arab itu artinya menyeluruh. Ya, dan ini sifatnya umum. Setiap ma'rufin, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan arti kata sedekah, teman-teman, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sadaqo. Itu dalam bahasa Arab berarti ada berapa huruf? Sad, dal, qaf. Artinya apa? Artinya dari kata sidqun, jujur. Nah, jadi sedekah itu kalau diambil akarnya maka akan berjumpa dengan sidqun, jujur. Dan para ulama mengatakan bahwa sedekah ini adalah bukti kejujuran dalam iman kita. Jadi ada kaitannya ternyata. Bukti bahwa kita itu beriman dengan adanya hari akhir. Bukti bahwa kita beriman dengan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Bukti kita beriman dengan hadis-hadis yang sahih yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman dan jujur mentadabburi Al-Quran, maka kita akan berlomba-lomba dalam hal bersedekah. Begitu pula ketika kita jujur beriman dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang banyak sekali. Rasulullah memotivasi dalam bab bersedekah ini, maka kita pun akan berlomba-lomba dalam sedekah. Apalagi ibu-ibu yang dimotivasi oleh Rasulullah bab sedekah ini wabil khusus adalah kaum wanita. Pernah nggak dengar hadisnya? Ketika itu Rasulullah SAW diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diperlihatkan? Rasulullah. Maka kata Rasulullah, aku lihat mayoritas penduduk neraka itu berasal dari kaum wanita. Dan diantaranya Rasulullah SAW ketika itu memotivasi para kaum wanita untuk bersedekah. Apa yang terjadi ibu-ibu para sahabiah ketika dimotivasi untuk bersedekah? Apakah mereka berpikir ulang nanti kepiye gitu ya? Apa yang terjadi? Ketika Bilal bin Abi Rabah, ya Masya Allah, menggelar ya selendang atau imamahnya, maka dari kalangan sahabiah ada yang mereka lemparkan cincin emasnya. Mereka lemparkan anting-anting emasnya. Dan mereka benar-benar membuktikan kejujuran iman mereka. Masya Allah. Kira-kira kita sama para sahabiah beda tipis atau beda jauh, Bu? Beda jauh ya. Masya Allah. Sampai kalau di Indonesia pernah lihat enggak? Ada orang bawa barang ya. Kemudian saya pernah menemukan ini di mana ya? Waktu itu di lelang apa ya? Lelang untuk di flyer, lelang untuk pembangunan masjid gitu. Itu pun lama tuh flyernya kan, biasanya kalau oke, saya beli sold out gitu ya, sudah selesai close gitu ya. Itu tuh masih berapa hari gitu baru kemudian ada yang membeli. Masya Allah. Jadi sampai dilelang untuk pembangunan masjid ya, Masya Allah. Dan itulah akhlak para sahabiah ketika mereka tahu keutamaan dari bersedekah. Berarti diantaranya sedekah ini bisa menjauhkan seorang hamba dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau pernah bersabda. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, as-salatu nurun.
Kata beliau nurun tuh bukan nurun nyontek ya, bukan. Ya. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di alam kubur. Masya Allah. Bagaimana bentuknya kok salat bisa jadi cahaya bagi kita ketika di dunia? Maka Allah akan berikan petunjuk kepada seseorang yang gemar beribadah salat agar Allah tunjukkan kepada hal-hal yang baik. Masya Allah. Dan di alam kubur salat ini juga sebagai penolong atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Lihat, kata Rasulullah, kalau salat itu cahaya, kalau sedekah itu bukti keimanan. Bukti kita itu apa? Kita jangan mengaku diri kita beriman tanpa ada bukti. Maka di antara buktinya kita beriman adalah sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan was-sabru diyaun. Sabar itu, kalau salat tadi cahaya, kalau sedekah itu adalah bukti keimanan kita, maka as-sabru diyaun, sabar itu adalah penerang. Ya, Masya Allah. Dan terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Dan Al-Quran ini, Al-Quran yang biasa kita baca sehari-hari, Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagi kita atau justru sebaliknya menjadi bumerang bagi kita. Kok bisa Al-Quran jadi bumerang bagi kita? Ya, ketika Al-Quran hanya sebatas dibaca tapi tidak diamalkan. Makanya Al-Quran itu ada 4 haknya, Bu. Apa haknya Al-Quran? Dibaca, ditadabburi, diamalkan, dan terakhir dihafalkan. Ibu-ibu nyampe level berapa? Dibaca, ditadaburi napa mboten? Alhamdulillah. Diamalkan napa mboten? Masya Allah. Dihafal napa mboten? Insya Allah. Masya Allah. Semangat ya ibu-ibu ya. Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Karena derajat seorang hamba itu adalah berdasarkan apa yang dia hafal dari ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran tersebut diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi tentang pentingnya sedekah. Yuk mari kita buka surah Al-Baqarah. Pertama surah Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah surat keberapa dalam Al-Quran? Surat kedua. Masya Allah, pintar-pintar ini Muslimah Firdaus ini ya. Masya Allah. Kenapa Bu? Masya Allah, Allahumma barik ya, Masya Allah. Kalau Al-Baqarah masih bisa nyebut surat kedua. Tapi kalau saya tanya surah Maryam surat keberapa? Wallahu ta'ala alam. Baik, dibuka surah Al-Baqarah ayat 3. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Masya Allah, saya jadi keinget ibu-ibu, di antara orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan menjadi bintang juara di hadapan Allah, disebut-sebut namanya ibu-ibu sama Allah di atas langit, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, didoakan adalah orang yang datang ke masjid, ke rumahnya Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya. Dan ibu-ibu hari ini dapat, alhamdulillah. Masya Allah. Yuk mulai kita tadabbur pelan-pelan. Alif lam mim, alif lam mim. Para ulama tidak mengartikan kata alif lam mim. Sudah, kita berarti membacanya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi.
Al-Quran ini adalah kitab yang tidak boleh kita ragukan apa yang ada di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada seorang hamba yang meragukan satu ayat saja dari Al-Quran, meragukan, opo yo gitu ya, maka para ulama mengatakan dia sudah kafir. Kenapa? Karena kita harus beriman seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini datangnya dari Allah, bukan perkataannya Rasulullah. Jadi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu kita harus imani dulu. Jangan kemudian kita bantah, walaupun ayat Al-Quran yang ada di dalamnya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Tapi kita imani dulu. Baik, karena beriman kepada Al-Quran, kepada kitab itu termasuk dari rukun iman. Baik, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang ghaib. Maksudnya ghaib di sini itu adalah tentang hari akhir. Kita beriman tentang hari akhir. Kita beriman kepada Allah walaupun Allah tidak terlihat oleh kita. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak bisa kita lihat di dunia, tapi nanti kita lihat di akhirat. Maka saya berdoa di pagi hari ini, Allahumma inna nas'aluka laddatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, golongkanlah kami orang-orang yang kelak di akhirat di surgamu bisa melihat wajahmu. Amin. Allahumma amin. Orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal salih, padahal kita tidak melihat Allah, tapi kita beriman Allah melihat kita, maka Allah akan berikan bonus besok di akhirat. Orang-orang yang beriman ini bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar di dalam surganya Allah. Ya Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat, melaksanakan salat. Dan melaksanakan salat itu bukan hanya sebatas gerakan salat, tapi lebih dari itu dia paham apa yang terkandung dalam bacaan-bacaan salat. Ia paham apa yang mesti dilakukan ketika ia melakukan pembatal-pembatal salat. Jadi yang namanya salat itu bukan hanya salat-salat saja, Bu, tapi kita harus tahu juga ilmunya. Ya, makanya penting bagi teman-teman semuanya belajar lagi tentang bab salat. Ya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat, bukan wa mimma royak. Ya. Karena biasanya orang Jawa itu za jadi iya. Ya, anak saya namanya Hamzah. Tuh kalau misalnya ketemu sama orang Jawa asli Jawa itu bukan Hamzah tapi Hamyah. Ya. Ingat, Bu, ya. Kalau kita baca Al-Quran kita usahakan tidak merubah huruf. Khawatir kalau kita merubah huruf maka akan berubah makna. Ya. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi diinfakkan sebagian rizki kita yang Allah titipkan kepada kita. Bukan milik kita, bukan. Tapi Allah telah titipkan kepada kita. Dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat, coba ibu-ibu lihat lagi ya. Apa kata Allah? Lihat di ayat yang kelima. Masih di surah Al-Baqarah. Ayat kelima kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun.
Dan orang-orang yang tadi beriman dengan yang gaib, taat kepada Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya, maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan yang ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mendirikan salat, beriman dengan apa yang Allah turunkan, menginfakkan sebagian hartanya, dan ia menjadi hamba Allah yang senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu kesuksesan sesungguhnya. Jadi kalau ada orang bilang sukses di dunia, itu sejatinya belum sukses beneran. Iya nggak ibu-ibu? Ada nggak orang sukses di dunia tapi ternyata dia semakin jauh dengan Allah? Ada? Ada nggak orang yang sukses di dunia tapi keluarganya berantakan? Banyak katanya ya, bukan ada lagi, banyak. Ada nggak orang sukses di dunia tapi anaknya kena narkoba? Banyak juga. Ya, makanya sukses yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan seorang hamba ke dalam surganya dan dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Itu sukses yang sesungguhnya. Baik, kemudian silakan dibuka ibu-ibu ayat 261. Masih surah Al-Baqarah. Sudah dibuka? Sudah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Lihat ibu-ibu. Pertama, di sini masalah sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum. Kita belajar bareng-bareng. Perumpamaan, Allah berikan perumpamaan dan ini metode Al-Qur'an. Kadang dalam Al-Qur'an itu Allah kasih perumpamaan. Untuk apa Allah kasih perumpamaan? Agar kita sebagai hambanya bisa mengambil ibrah, pelajaran. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Katanya Masya Allah, ini Masya Allah merinding ya ibu-ibu. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Diumpamakan seperti kamatsali habbah, seperti dia menanam satu butir biji. Ambatat sab'a sanabila. Kemudian sebutir biji itu akhirnya muncul 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan dalam setiap tangkai berapa? 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
dan bisa jadi lebih. Ya, berarti kalau satu ada 7 tangkai, setiap tangkai 100 berapa? 700. Ya, lipat gandanya 700. Tapi itu bisa lebih kalau Allah berkehendak. Masya Allah, masya Allah. Kemudian di sini, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Lihat, coba perhatikan. Kenapa di sini setelah Allah berfirman yudha'af, ya yudha'af itu melipat gandakan, kemudian Allah tutup dengan kata wasi'. Berarti ini menunjukkan Allah itu zat yang rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya luas. Masya Allah. Kemudian ditutup lagi dengan alim. Berarti Allah tahu apa yang diinfakkan oleh harta oleh hambanya, maka Allah tahu zat yang maha mengetahui. Masya Allah, bagus kan ibu-ibu? Jadi kadang kalau kita belajar ilmu Al-Quran, itu kita akan dibuat terkagum-kagum. Ya, dengan apa Allah menutup ayat, Masya Allah, pas dengan ayat sebelumnya. Ada keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya. Kemudian Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini nih ibu-ibu. Tsumma la yutsbi'un. Hati-hati. Kalau ibu-ibu berinfak, ya, maka jangan diiringi infak tersebut dengan menyebut-nyebutnya. Aku yo biyen pernah bantu Masjid di Firdaus ini. Dulu saya pernah bantu datangkan 2 rit pasir. Nah, aku yo biyen pernah gitu kan, biasanya gitu ya. Diingat-ingat lagi, disebut-sebut lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, maka tidak boleh lagi kita sebut-sebut. Kenapa? Karena di sini disebutkan, ya, orang yang menginfakkan hartanya kemudian menyebut-nyebut kembali, mengiringi dengan sebutan-sebutan, bahkan menyakiti orang yang menerima sedekah. Termasuk begini ibu-ibu. Maaf, sebagian para ustadz ada yang tidak setuju ketika kita sedekah kepada fakir miskin. Terus gini, saya praktekkan ya. Terus kita bawa beras tuh, atau bawa apalah. Terus kita bilang ke fakir miskinnya, ke orang-orang yang menerima beras itu, ayo foto bareng gitu ya. Lagi pada megang beras, foto bareng. Terus nanti fotonya diupload. Itu namanya nyakiti. Nggak boleh, nggak boleh. Gimana Us kalau buat bukti? Ya, kan kadang ada ya. Karena kita harus setor ke yayasan. Bukti kalau saya tuh sudah memberikan uang ini. Boleh, tapi tanpa dipajang siapanya. Maksudnya ya tangannya, tapi tanpa mengupload orangnya. Nah, karena itu menyakiti. Ya. Ditambah lagi dengan perkataan ketus kita. Ya. Sudah kita kasih, kita uyel-uyel. Kamu sih males bekerja, misal. Oh, itu tambah nyakiti itu. Tidak boleh. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Kalau bisa kita bersedekah tanpa orang yang kita berikan itu merasa tersakiti. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini manna wala ada. Barang siapa yang dia bersedekah tanpa menyakiti orang yang menerimanya atau menyebut-nyebut kembali, Masya Allah. Apa yang Allah berikan? Lahum ajruhum inda rabbihim. Allah akan berikan ajar pahala di sisi Allah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Apa yang Allah berikan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nih ibu-ibu nih. Ini kembali manfaatnya untuk kita. Kata Allah, pahala akan Allah simpankan di akhirat. Pengen enggak Bu pahalanya disimpankan Bu? Pengen. Dan di dunia Allah jadikan orang yang pandai bersedekah, orang yang suka bersedekah itu Allah jauhkan dari yang namanya kesedihan. Masya Allah. Lihat, kan kata Allah, wala khaufun, jangan kau cemas, jangan kau takut. Berarti kalau ada di antara kita yang masih berada dalam suasana sedih sekali, belum bisa move on. Ada di antara kita yang hidupnya terlalu banyak cemas. Cemas boleh, khawatir boleh, itu fitrah. Tapi terlalu banyak cemas, terlalu banyak khawatir itu yang nggak boleh. Ya, terlalu memikirkan masa depan, nanti kepiye, wah itu pusing itu. Ya, udah jangan takut. Kenapa? Karena ada Allah. Ibu-ibu yang membuat kita cemas itu apa tuh Bu? Coba saya mau tanya, ibu yang siapa yang suka cemas di sini? Nggak ada ya? Ada yang suka cemas? Ini kayaknya yang tertawanya paling besar ibu yang pakai masker biru. Waduh, saya mimpi apa iki semalam ya? Ibu pernah cemas? Khawatir? Kalau khawatir berlebihan apa mboten?
Apa yang dicemaskan oleh ibu? Apa yang ditakutkan oleh ibu? Kenapa Bu? Kalau nanti bekal di akhirat berkurang, bekal di akhirat masih kurang, itu wajar. Itu kan mengkhawatirkan sesuatu nanti amal soliku ki nyampe ora gitu. Ada nggak yang mengkhawatirkan masa depan anak-anak? Mengkhawatirkan masa tua kita? Ada nggak? Ada. Itu sudah terlalu jauh memikirkan. Iya. Bisa jadi sebelum tua kita sudah kembali kepada Allah. Sampai yang paling parah itu memikirkan, saya pernah jumpa dengan salah satu perempuan, anak remaja, ya, masih kuliah, dia sampai berpikirnya gini ketakutannya, nanti kalau saya meninggal duluan bagaimana dengan ayah ibu saya? Kalau ayah ibu saya meninggal duluan bagaimana dengan saya? Yang ada apa Bu? Stres. Betul. Jadi nggak usah ada yang perlu dikhawatirkan. Dan orang-orang yang rajin sedekah, yang banyak bersedekah, yang rajin menginfakkan harta di jalan Allah, ini Allah akan kasih jaminan, Allah akan berikan dia ketenangan hidup. Ya, tidak ada yang perlu disedihkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, karena semuanya Allah telah jamin. Masya Allah. Jadi yuk ibu-ibu, kita belajar lagi mengolah emosi kita, mengolah pikiran kita, mengolah hati kita, agar kita itu sehat jasmani dan rohani. Ya. Baik, kemudian di sini nih ibu-ibu, coba dilihat ya di ayat 263. Ini termasuk dari pintu sedekah. Cabangnya sedekah. Ada nih di sini. Qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf itu perkataan yang baik. Nanti ada kaitannya dengan hadis yang ke-25. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Ibu ketika berkata, kita biasakan berkata-kata yang baik. Maka ketika kita berkata-kata yang baik, itu sudah dihitung sedekah. Contohnya bagaimana kata-kata yang baik itu? Contohnya adalah memberikan nasihat, mengingatkan teman kita, mengingatkan adik kita, mengingatkan kakak kita, mengingatkan saudara kita. Itu adalah perkataan yang baik. Berkata kepada suaminya, jazakumullahu khairan, sayangku, cintaku, belahan jiwaku, yang mau menemani diriku selama ini. Pernah enggak ibu-ibu begitu? Ya, itu perkataan baik, dan itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang baik dan pemberian maaf. Masya Allah. Ini orang-orang yang legowo ini. Ya. Pemberian maaf itu lebih baik, khairum min sadaqah. Orang ada yang dolim kepada kita, kita memaafkan orang yang mendolimi kita, itu berat apa berat ibu-ibu? Berat Kenapa berat? Karena masih diingat-ingat kesalahan orang yang mendolimi kita. Coba kita lepaskan. Lepas. Sudah. Kalau tahu itu berat, maka akan jadi beban dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memaafkan, sudah enteng, ringan. Sudah, ya Allah saya maafkan. Sudah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min shadaqah, dan itu lebih baik daripada sedekah. Lihat, subhanallah. Lihat ibu-ibu. Perkataan baik, memaafkan orang lain itu adalah akhlak yang mulia, dan ternyata di mata Allah lebih baik daripada sedekah. PR. Saya di mana ya ada PR waktu itu suruh memaafkan kesalahan orang lain ya? Di Jogokarian apa ya? Di mana tuh Mbak Mia? Di sini di Masjid Firdaus. Di Firdaus pernah. Ibu pernah dapat PR nggak? Di mana itu? Enggak, yang saya tuh pernah, seingat saya Mbak Mia, pernah memberikan PR, entah itu di mana ya, apa di Masjid Al Hidayah atau di mana. Ya udah nggak apa-apa PR lagi. Kalau sudah PR ibu-ibu PR tulis. Dan kalau ibu-ibu mengerjakan PR itu bagian dari adab kepada ilmu, kepada guru. PR-nya nanti ya ibu-ibu introspeksi diri masing-masing. Kemudian coba diingat-ingat siapa yang selama ini ibu-ibu tuh ada ganjelan atau apalah ya. Orang yang pernah mendolimi ibu-ibu tapi belum ibu-ibu maafkan. Coba. PR di mana itu? Pokoknya saya pernah kasih ini PR. Kemudian setelah itu maafkan. Sudah maafkan. Itu PR-nya ya. Atau mungkin ibu-ibu hidupnya nggak pernah bermasalah dengan orang lain.
Atau orang lain nggak pernah menyakiti ibu-ibu? Ada yang begitu hidupnya? Masya Allah. Ya. Sudah ya, nanti PR-nya dikerjakan Bu. Ustazah, kalau masih berat gimana? Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah untuk memaafkan kesalahannya fulan. Ya coba deh. Dan itu lebih baik daripada sedekah. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min shadaqati yatba'uha adza. Lebih baik dari sedekah yang dia hitungan kembali. Wallahu ghaniyun halim. Lihat ibu-ibu, kata ghani dan kata halim. Ghani dan halim ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu zat yang maha lembut, halim. Masya Allah. Ya. Kemudian di sini sama nih, bahwa kita itu tidak boleh menginfakkan harta kita sehingga batal pahala kita. Dengan apa batal? Kita sebut-sebut lagi, pengen disanjung oleh manusia sedekah kita. Dan sedekah itu ada dua macam. Tolong dicatat baik-baik. Sedekah itu ada dua macam. Yang pertama sedekah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah sedekah secara terang-terangan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi ada Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah ayat 271. Ya, nanti ibu lihat di rumah ayat 271. Ini menjelaskan tentang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi ini memiliki keutamaan. Di antaranya dia akan mendapatkan naungan ketika di akhirat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah. Lihat. Allah akan berikan kepada orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi ini nanti di akhirat naungan yang dimana kita semuanya butuh naungan Allah nanti di akhirat. Rasulullah menjelaskan di antaranya adalah di antara 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah adalah orang-orang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya gimana Us? Apa kalau sedekah begini Us? Tangan kiri disembunyiin ke belakang, tangan kanan maju ke depan gitu ya? Enggak juga. Artinya maksudnya yang kita beri itu tidak mengetahui siapa kita. Ya. Memang bisa Us, hari ini kita melakukan itu, bisa. Contohnya dulu waktu kami masih di Yaman, itu kami pernah Bu Esti, ini kisah nyata. Pernah kita itu buka pintu utama, ya. Tiba-tiba kita lihat 1 karung gandum. Tuh, ada tulisannya. Silahkan dipakai dari saudarimu fulanah. Masya Allah. Dan itu tuh Masya Allah banyak. Bahkan ada cucunya Ali yang bernama yang bernama Ali bin Husain bin Ali. Dulu cucunya Ali itu adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ya, beliau juga Ali ini adalah menantunya Rasulullah SAW, punya cucu. Berarti apanya Rasulullah? Cicit. Ya. Dulu beliau itu dikira sama orang-orang adalah sosok yang sangat pelit. Ternyata setelah beliau meninggal dunia ditemukan di pundaknya itu hitam-hitam. Ya. Dan orang-orang ketika itu baru tahu ternyata selama ini orang-orang yang ada di situ menemukan banyak di malam hari itu beras-beras, karung-karung itu ternyata selama ini yang memberikan adalah beliau. Masya Allah. Jadi orang taunya beliau itu seorang yang dermawan kapan? Ketika beliau sudah meninggal dunia. Jadi bisa ibu-ibu kita memberikan sedekah tanpa menyakiti. Kita beli snack misalnya, atau kita bikin snack, atau kita bikin makanan atau apalah, kemudian kita gantungkan, kita beri tulisan silahkan ada rizki dari Allah. Nah, bisa kan? Bisa. Dan itu banyak kami temui di Yaman sana. Masya Allah. Yang kedua, sedekah secara terang-terangan. Sedekah secara terang-terangan ini juga diperbolehkan di dalam agama kita. Boleh, sedekah itu ada 2 macam. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi. Oke. Sedekah secara terang-terangan ini boleh dilakukan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 274. Nanti dibuka ya. 274 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah
walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lihat, ditutupnya dengan ayat ini lagi. Masya Allah. Ada nggak keterkaitan dengan ayat sebelumnya, Bu? Ada. Indahnya, Masya Allah, ini Al-Quran. Ada di ayat 274. Ya, itu Allah menganjurkan kepada kita agar bersedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, lebih mudah yang mana menurut ibu-ibu? Sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Hah? Sembunyi. Ya. Kapan boleh kita sedekah secara terang-terangan? Di antaranya ketika sedekah kita itu memotivasi orang lain untuk bersedekah, maka itu boleh. Ketika sedekah yang kita berikan itu memotivasi akhirnya orang lain buat bersedekah. Contoh misalnya, ada infak untuk Palestina misal. Sebelum ibu-ibu maju, gak ada yang maju untuk bersedekah. Terus ibu-ibu niat dalam hati, ya Allah, saya mau bersedekah biar yang lain ikut bersedekah. Ibu-ibu bilang, saya mau bersedekah sekian, gitu ya. Tapi sudah niat dalam hati sedekahnya untuk Allah, bukan untuk karena dapat pujian manusia, bukan. Yang lain pada ngikutin, saya juga mau sedekah, saya juga mau sedekah, saya juga mau sedekah. Masya Allah ya, merinding saya. Ibu ini misalnya sedekah 10 juta, contoh 10 juta. Yang mengikuti dari beliau sedekah 10 juta ini ada 10 orang. Berarti dia dapat berapa pahalanya? 100 juta atau 110 juta, 9 orang. Berarti kan 10 juta yang dia infakkan, 90 juta orang-orang yang mengikuti dirinya. Maka seakan-akan ibu ini bersedekah sebanyak 100 juta. Enak napa enak, Bu? Katanya tadi sembunyi-sembunyi yang enak. Jadi beda lagi pilihannya. Sama-sama ada enaknya, ada enggaknya, tergantung niat. Tapi yang lebih berat itu sedekah secara terang-terangan. Ya, kalau niatnya salah sedikit, bubar barisan. Ya, jadi tergantung ibu-ibu mau niatnya apa nih. Kalau memang niatnya mau memotivasi saudara kita untuk berinfak, untuk bersedekah, boleh secara terang-terangan. Tapi kalau niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, lebih baik dibatalkan. Ya, karena yang namanya syaitan itu haris. Setan itu benar-benar sangat-sangat mawas diri, sangat-sangat haris itu, harisun itu semangat. Ya, ketika ingin menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berinfak. Dan ibu-ibu tahu, banyak orang berinfak di jalan Allah ternyata Allah tidak terima. Disebabkan apa? Disebabkan karena ia ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Ya, maka ini hati-hati. Bahkan ada 3 golongan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar api neraka. Apa 3 golongan itu, ibu-ibu? Di antara 3 golongan adalah orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, tapi di dalam hatinya ada ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Maka orang ini nanti dipanggil oleh Allah, Allah berikan ya ingatan kepada orang ini, bukankah dulu aku pernah memberikan harta kepadamu? Kata orang ini, bala ya Rasulullah, bala ya Allah, betul ya Allah. Kemudian kata Allah, untuk apa harta yang telah aku titipkan kepadamu? Kemudian hamba Allah ini berkata, aku gunakan untuk membangun masjid, aku gunakan untuk membangun rumah tahfiz, aku gunakan untuk menyekolahkan tetanggaku belajar di pondok pesantren Firdaus, misal. Aku gunakan untuk membantu tetanggaku yang ingin menikahkan putrinya, misal. Contoh. Kemudian Allah berkata, apa niatmu? Untukmu ya Allah. Maka Allah mengetahui apa yang terselip dalam hati hambanya. Kata Allah, kadzab, kamu bohong. Kamu menginfakkan harta nih buat masjid, buat pondok, buat anak yatim, buat tanggamu. Itu ternyata terselip dalam hatimu agar engkau disebut orang yang paling dermawan di kampung. Ada nggak kira-kira Bu orang yang begitu, Bu? Banyak. Maka hati-hati.
Maka ketika itu Allah panggil malaikat untuk menyeret dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya hati-hati. Ya. Niat itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya kalau niatnya lurus, dan kalau niatnya buruk maka akan menyeret seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang ke-26 ibu-ibu. Yuk kita belajar lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis yang ke-26 ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, janganlah engkau remehkan kebaikan itu, jangan kau remehkan kebaikan itu sedikit pun. Jangan. Betul. Kita tidak boleh Bu meremehkan amal salih. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Bisa jadi amal soleh yang kita lakukan itu justru ternyata memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Apa kata Rasulullah? Meski hanya yang kau berikan itu kepada saudaramu itu senyumanmu. Masya Allah. Gimana kalau yang berniqab kan nggak kelihatan gitu ya, ya kan? Jadi gimana? Ya sudah, kita berkata-kata baik kan itu sedekah juga. Ya, kita ketemu sama jamaah, sama teman sesama pengajian, kita sambut, assalamualaikum ibu, di mana rumahnya? Masya Allah, senang berjumpa dengan ibu. Yang diajak bicara senang nggak? Senang. Maka itu sedekah juga. Masya Allah. Dan masya Allah ya Bu, orang-orang yang berniqab itu kelihatan kok. Orang yang hobinya senyum, yang hobinya menyapa, dengan orang yang memang nggak pernah senyum, nggak pernah menyapa, itu kelihatan. Kelihatan dari apanya? Dari kebiasaan ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, jadi penting bagi kita ibu-ibu yang nggak pakai niqab, kan kelihatan tuh yang nggak pakai masker senyum. Yuk sekarang senyum. Ini saya juga senyum. Nih senyum udah. Enak lu senyum, masya Allah. Senyum itu adalah sedekah, tapi harus tahu diri. Jangan laki-laki yang bukan mahram kita ajak senyum, nanti dia GR. Ya, senyumnya terutama kepada suami kita. Pak senyum, ya senyum, beb senyum. Kata suaminya, masya Allah istriku solihah banget, gitu ya. Baik, berarti ibu-ibu kita diperintahkan untuk banyak senyum. Nah, selain senyum apalagi sih sedekahnya? Ya selain tadi senyum, harta, apalagi? Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, ini tolong ditulis ibu-ibu, karena kan tidak semuanya orang tuh dititipi harta oleh Allah. Ada kalanya diuji dengan ekonomi yang sulit. Apakah kemudian ketika ia tidak memiliki harta tidak bisa sedekah? Ternyata tidak. Dalam Islam itu cukup luas, ya, masya Allah. Apa diantaranya kata Rasulullah? Kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih kita, subhanallah, 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 itu sedekah. Ditulis sama Allah bagian dari sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmidnya kita yaitu ucapan alhamdulillah, 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 itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Apa tahlil? Bacaan la ilaha illallah, atau dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu baca 10 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu Bu Inah seperti membebaskan satu budak. Dan satu budak itu harganya mahal. Ya, bahkan ini wasiat, nasihat dari guru saya yang kemarin jumpa pada waktu hajian Bu Esti. Kami nggak jumpa, kami berpisah tahun 2008. Kami berpisah, ketemu lagi 2024, berapa tahun? Coba dihitung. 2008 saya berpisah dengan beliau di Yaman. Kami ke Indonesia 2010.
sampai di Indonesia. 2008 beliau sudah pulang kampung duluan. Nah, jumpa lagi 2024. Berapa tahun? 16. Hah? 16 tahun. Setelah 16 tahun, Masya Allah, ya Allah tuh Dat yang maha baik. Saya itu selalu Allah ingatkan dengan beliau. Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau salah satu guru saya, syekh saya yang Masya Allah sangat-sangat saya kagumi. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Masya Allah, saya berdoa kepada Allah semoga Allah pertemukan saya dengan beliau. Ya, dan ibu-ibu tahu, Masya Allah, Allah tuh Dat yang maha baik. Allah Dat yang maha baik. Ketika berada di kota Mekah, Allah gerakkan, Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang memberitahukan waktu itu ya, ada syekho gitu. Ketika itu saya tulis ternyata beliau ada di Mekah dan kami jumpa sebentar saja, sebentar. Dan diantara nasihat beliau begini, kata beliau, wahai tilmidati, wahai muridku, perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, kalau engkau mendawamkan, mengistiqomahkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka tunggu Allah akan mudahkan lisanmu menutup usia dengan ucapan ini. Masya Allah. Dan Allah akan mudahkan seluruh kehidupanmu. Masya Allah. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya ibu-ibu ya, semoga Allah mudahkan lisan-lisan kita. Baik, kemudian apa lagi? Wa kullu takbiratin sadaqah. Apa itu takbir? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sedekah. Wa fi budhi ahadikum sedekah, dan setiap anggota tubuh dari kita itu ada sedekahnya. Makanya kenapa kita salat duha itu hitungannya adalah sedekah kepada sendi-sendi kita. Ya. Wa kullu ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Ini penting nih, ibu-ibu. Ibu-ibu lihat ada temennya yang bertengkar, nggak akur. Maka ibu-ibu datang sebagai penengah. Tahu penengah? Bu yo akur toh, kan di dunia cuman sebentar. Lihat tetangganya bertengkar, ibu-ibu datangi tetangganya berdua itu diajak untuk rukun balik, ya rukun kembali. Maka ketika ibu-ibu nengahin orang yang sedang bertengkar itu sudah dihitung sedekah. Masya Allah. Wa tu'inur rajul fi dabati fatahmiluhu 'alaiha. Lihat ibu-ibu, kalau ada orang kesusahan menaikkan barang di tunggangan, termasuk ibu-ibu bawakan ke mobil, ibu-ibu bawakan ke motor ya. Atau ada petani, dia susah untuk naikkan rumputnya, ibu-ibu bantu, itu sedekah sama. Ya, Masya Allah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, sama ya. Wal kalimatut thayyibah sadaqah. Lihat, perkataan yang baik, ucapan yang baik itu sedekah. Tadi ucapan yang terbaik kepada siapa, Bu? Suami, ya, Masya Allah. Nanti ketemu suami tolong ucapannya yang baik. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Lihat ibu-ibu, setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid untuk salat, terutama bapak-bapak, itu dihitung sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Kita menyingkirkan apa-apa yang bisa menyelakakan atau mencelakakan orang-orang yang jalan di sebuah tempat. Maka kita singkirkan duri, kita singkirkan kawat, kita singkirkan batu, maka itu sudah dihitung sedekah. Wa talaqatul wajhi biwajhi akhikal muslim sadaqah. Dan tersenyumnya kalian kepada saudaramu itu adalah bagian dari sedekah. Baik, sekarang sebelum masuk ke hadis ke-27, ya saya izin menyampaikan siapa orang yang berhak untuk kita berikan sedekah. Ini penting banget. Siapa orang yang berhak kita berikan sedekah? Ini ada. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk menerima sedekahku? Kata Rasulullah, orang yang berhak menerima sedekahmu adalah orang yang berada dalam tanggunganmu. Maksudnya gimana, Us? Seorang laki-laki berarti yang paling afdal adalah menginfakkan hartanya untuk keluarganya, karena itu dalam tanggungannya. Wah, bagus nih Ustazah. Nanti
Pas pulang saya bilang ke suami saya, Beb, tadi saya belajar di Masjid Firdaus, katanya paling afdol sedekah itu kepada yang menjadi tanggunganmu. Saya anak-anak ini menjadi tanggungan jenengan. Ayo sedekah yang banyak, katanya gitu ya. Masya Allah. Jadi yang menjadi tanggungan. Termasuk diantaranya misalnya ada ibu suami kita ya, tidak ada yang menafkahi, maka wajib bagi suami kita untuk memberikan nafkah dan itu dihitung sedekah. Atau Bu, seorang istri wanita, dia punya harta diinfakkan untuk keluarganya, itu juga sama sedekah. Masya Allah. Jadi di dunia ini sebenarnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah tulis sebagai sedekah. Tidak usah hitung-hitungan dengan harta. Harta itu kalau tidak diinfakkan di jalan Allah maka akan menguap. Ya, nggak ada sisanya. Tapi kalau yang diinfakkan di jalan Allah maka Allah akan berikan barakah di dalamnya. Apa sih barakah kata para ulama? Allah tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah Allah miskinkan, nggak ada. Ya, di mana coba ibu-ibu? Katakan kepada saya, saya pernah nemu orang yang rajin sedekah justru hidupnya tambah miskin, nggak ada. Yang ada adalah Allah tambah lagi rizkinya, Allah tambah lagi hartanya. Gitu ya. Dan terakhir hadis yang ke-27, ini juga bagus nih. Apa kata Abu Dar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'asiru ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Nah, ini nih ibu-ibu. Di Indonesia ini banyak yang belum mengamalkan ini. Apabila engkau masak marok. Marok tuh saya beritahu dulu, marok itu yang kami tahu, marok itu adalah kalau di Indonesia kayak sup daging dimasak dengan rempah-rempah Arab, ya baharat kalau kita bilang, ada kari, ada jintan, ada macam-macam tuh. Terus dipresto pakai air. Nah, itu namanya marok. Mungkin ibu-ibu kalau di Indonesia sup, entah itu sup iga, sup apa lagi, Bu? Sup buntut, sup kaki. Orang Indonesia itu Masya Allah buntut dimakan, kaki dimakan, apa lagi? Ceker dimakan. Nah, kalau di Arab sana Bu Esti, yang namanya kepala, ceker, buntut, apalagi kaki, itu jeroan, semuanya dibuang semuanya. Yang diambil yang apa, Us? Yang diambil daging yang bagus. Indonesia Raya tercinta, negara kita, ya. Yang namanya jeroan, babat itu ada soto, babat. Usus harusnya dibuang, dibikin apa Bu Ina? Sate, usus dibacem. Keripik, usus, ya Allah. Yuk kita hidup yang sehat, yang baik. Jadi gimana Us? Ya udah daging yang bagusnya aja kita masak. Kemudian setelah kita masak apa? Dibanyakin kuahnya. Kata Rasulullah, dibanyakin kuahnya. Kemudian diantar ke tetangga-tetangga. Ya ibu-ibu pernah nggak masak banyak kuahnya diantar ke tetangga? Pernah. Us, tapi kalau dagingnya dikit, kuahnya banyak, nanti kata tetanggaku, ih itu orang kok ya. Udah nggak usah mikir itu. Ya, kan kita mau berbuat baik. Kalau dagingnya sedikit ya sayurnya ditambahkan. Ya, sayurnya ditambahkan. Dan kita berikan ke tetangga kita. Itu kalau di Yaman masih banyak saya jumpai begitu. Jadi kalau masak, ya kita masak kita bagi tetangga. Tetangga masak bagi ke kita. Itu Masya Allah. Bahkan ya ibu-ibu ini yang ajib. Ajib itu yang Masya Allah. Ya Masya Allah. Di Yaman itu Bu Esti, Bu Ina, di Yaman tuh saking baiknya tetangga kami. Itu kalau sahur, makanan tuh diantar oleh tetangga kami sahur. Kalau di Indonesia kan buka ya Bu ya. Kita mau ngasih ke tetangga itu kalau lagi puasa pada waktu apa sih? Untuk buka kan? Di sana sahur itu. Sahur itu kita diketok tuh. Tok. Nih ada roti panas, ada full panas gitu ya. Masya Allah. Sampai segitunya mereka pengen memberikan ya kebaikan untuk tetangga.
keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya orang-orang yang kelak memasuki pintu surga dari pintu sedekah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki ibu-ibu dan memberikan keberkahan untuk harta kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang perlu diambil, mohon diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.